Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi dengan semangat shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat yang bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Karena Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, amin.
Mari sama-sama tepuk tangan. Kita percaya bahwa Allah Yesus baik, amin. Bahwa kasih Tuhan selamanya ada untuk hidup kami, Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Yang percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa, katakan yeay. Mari sama-sama nyatakan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung, kami tidak akan takut bahaya. Takut bahaya. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus, ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata, Tuhan Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sama-sama nyatakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik, amin. Angkat tangan, kami mau mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sekali lagi nyatakan. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Kamu mau bersuka karena nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kau yang bersyukur punya Tuhan yang baik, sekali lagi
boleh katakan amin. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan semua. Hai, hai. Mari jemaat Tuhan sama-sama yuk katakan. Hai. Wandering into the night, wanting a place to hide this very soul, this beautiful. Hey! I shall with all my mind, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, unfathomable. Hey! And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Are you ready, child? Let's go, go! Pick me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he's in my heart, he changed my name, forever free, I'm not ashamed. I thank the Master. Everybody say, I thank God. Come on. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like a wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. You're welcome here. From now till I was 64, I'm singing a song, you save my soul. This way the sun has found its way back. Are you ready? You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. Everybody say, I thank God. Come on, clap your hands, come on. Yeah. Come on, say, hell love's not one. I am free. Say, I am free. I am free. Hell love's not one. I am free. Say, I am free. I am free. Say, hell love's not one. I am free. I am free. I am free. Hell love's not one. I am free. I am free. Mari kau sudah bebaskan sama-sama katakan, come on. Hell love's not one. I am free. Say, say. I am free. I am free. Hell love's not one. I am free. I am free. I am free. Say, hell love's not one. I am free. I am free. I am free. Hell love's not one. I am free. I am free. Hey, pick me up, turn me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not ashamed. I thank the Master. Everybody say, I thank God. tepuk tangan di bawah. Mari engkau yang sudah bebaskan Tuhan, mari sama-sama angkat tanganmu, sama-sama angkat tangan, come on. I am free. Say, praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting. Oh, what a blessing. Say what? Praise the Lord, hallelujah. Say, I am free.
ini mari kita bersama-sama mendeklarasikan tema di tahun ini. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Kami percaya dan kami imani Tuhan, ini akan tergenapi dan terjadi di dalam segala aspek kehidupan kami. Sama-sama kita mengangkat tangan, kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan, shalom yang daripada Engkau turun atas bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, Engkau berlimpah-limpah dengan segala kekayaannya. Tuhan, Engkau mengaruniakan keamanan, kesejahteraan bagi bangsa kami. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari peperangan. Kami berdoa Tuhan, biar ekonomi Indonesia bangkit, tumbuh, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan kami berdoa Engkau mencurahkan roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa atas setiap kota-kota, setiap suku-suku, setiap pelosok-pelosok. Biar setiap jiwa-jiwa mengalami perjumpaan yang otentik dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa hujan pertobatan itu turun atas bangsa kami. Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk Presiden kami Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Engkau terus tuntun Tuhan kedua hamba-Mu dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Melalui kabinet Merah Putih Tuhan, Engkau berkati setiap program-program, setiap keputusan-keputusan strategis yang diambil boleh membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia akan terus mengalami transformasi dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Paniko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau Tuhan memberkati dengan pengurapan yang berlimpah, diberkati dengan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Diberkati dengan umur yang panjang, berkati pelayanan dan pengembalaan kedua hamba-Mu. Kami percaya ada tanda-tanda heran, kuasa kemuliaan yang Engkau terus nyatakan kemanapun mereka boleh diutus Tuhan. Kami percaya covering Tuhan sempurna atas Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan saat ini generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Generasi yang akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Generasi yang hidup kudus, menjauhi dosa, hidup radikal militan bagi Tuhan. Kami percaya ini adalah generasi yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung. Inilah yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara semua. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Dengan kasih Kristus kami akan memanggil nama-nama anak yang ada. Anak Beverly Wijaya dan juga anak Bernice Wijaya. Anak El Theodore Chandra dan juga anak Revel Edward Chandra. Dan juga anak Rachel Davinia Chandra. Anak Siana Clarice Gunawan. Dan juga yang terakhir anak Kalesta Evangeline Go dan juga anak Clareta Evangeline Go. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Kita di PRJ, di GPI, kita percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun mereka belum mengenal arti pertobatan Bapak Ibu. Itu sebabnya mereka belum diizinkan untuk dibaptis selam. Mereka boleh diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nanti pada saat usia mereka mencapai 12 tahun, baru mereka bisa dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini ada 8 anak
yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Kita doakan mereka semua. Kita arahkan tangan kita kepada para anak dan juga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Ada 8 anak yang akan diserahkan kepada Engkau. Anak Beverly dan juga anak Bernice Wijaya dengan orang tua Pak Brian dan Ibu Cynthia. Anak Rachel, anak El Theodore dan juga anak Ravel Edward dengan orang tua Pak David dan juga Ibu Cynthia. Anak Sienna dengan orang tua Pak Harry dan Ibu Stefani. Anak Celesta dan juga Claretta dengan orang tua Pak Juniarto dan juga Ibu Vera. Dengan iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini, kalian akan menjadi miliknya Tuhan Yesus. Kalian akan dijagai, dilindungi, dipimpin, dimanapun kalian berada. Tuhan pakai kehidupan mereka, Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan, hikmat marifat Tuhan terus menyertai mereka Tuhan. Mereka akan terus dipakai menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus dibawa naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati juga para orang tua, ada hikmat marifat Tuhan juga. Untuk mereka mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Pimpin keluarga ini Tuhan, ada keharmonisan sukacita di dalam keluarga damai sejahtera. Dan biarlah seluruh isi keluarga dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana. Silakan dukung saudara semua. Di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Baik, puji nama Tuhan Yesus saudara. Di kesempatan hari saudara dengan sukacita kami menyambut. Apakah ada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di Ibadah Raya 3 GBPRJ? Kalau ada bolehkah jangan malu-malu, boleh angkat tangannya yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Ada satu di sebelah kanan saya. Oh, puji nama Tuhan, selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir. Bagi saudara yang belum memiliki gereja tetap, bisa bersama-sama bertumbuh di GBPRJ dengan cara mengisi form biodata jiwa baru. Baik, kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan multimedia. Kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robert Suspurwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Waktu yang intim dengan Tuhan adalah momen pribadi yang mendalam antara seseorang dengan Tuhan, di mana terjadi komunikasi yang penuh kasih, kejujuran, dan keterbukaan hati. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Mark Alicia Karim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Safir and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan nikah serta penangguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kakak, saya Rafif dari TK Cegah. Apa kabar? Semoga semua sehat dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih sudah mendukung sekolah kami. Sekarang kami ingin bernyanyi. Selamat menikmati. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Sebelumnya perkenalkan saya Elkana, perwakilan dari SMA Negeri 41 Jakarta. Di sini saya ingin kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Awalnya saya cukup ragu dengan proses yang bakal saya hadapi sekarang. Tetapi ternyata Tuhan punya jalan yang terbaik bagi saya. Tuhan juga selalu ngasih orang-orang baik di dalam sisi saya. Saya juga berterima kasih kepada GBI PRJ CK7 yang telah mensupport kegiatan kami untuk berjalannya dengan lancar. Dan dari situ saya percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup saya dan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mencari duta
bangsa ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kami mewakili Departemen Misi, Bidang Misi Edukasi. Kami sangat berterima kasih untuk semua dukungan dari Bapak Ibu, baik dalam doa dan semua yang kami sudah dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Kami akan terus membina anak-anak ini untuk menjadi generasi penerus yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama bangkit bernyanyi bersama kami bagi bangsa kita. Terima kasih. Sekali berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Wow, luar biasa adik-adik, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Kita percaya saudara bahwa melalui kesaksian tadi kita melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa bagi setiap adik-adik yang ada. Amin saudara. Sekali boleh kasih tepuk tangan yang meriah sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat. Wow, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami Tuhan. Kami berkatakan hari Tuhan Yesus, biar kami tetap mau bersyukur apapun yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap kami angkat pujian, sembah, syukur hanya bagi Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan dengan segenap hati. Tuhan, Kau besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan saudara, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersama-sama katakan, oh sungguh besar, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari bersama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari kau yang bersyukur, nyatakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian yang terbaik. Biar hari ini kami datang bawa hidup kami sebagai penyembahan yang hidup hanya bagi Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Sebab hanya Kau yang layak, Tuhan Yesus. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life
besar, Allahku. Kau besar Yesus. Nyanyikan besar, Allahku. Selamanya kau besar. Selamanya besar. Ajaib. Dan ajaib, Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita mau nyatakan. Besar, Allahku. Nyanyikan besar, Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Sorakan haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib bagi hidup kami. Hari ini kami diingatkan sama dua pahlawan iman. Ketika mereka kembali setelah mereka melihat raksasa, mereka mengatakan betul mereka besar, tapi Tuhan kami lebih besar. Masalah kami seringkali memang dibesar-besarin sama iblis. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kami. Kami adalah anak-Mu, kami adalah ahli waris, kami adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Hidup kami ada kepastian karena Tuhan ada kepastian. Hidup kami dahsyat karena Yesus kami dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman kebenaran, Roh Kudus yang ada di dalam kami menjelaskan, menerangkan, mewahyukan, bahkan menasehati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar tentang 4 tempat yang dijalani sama Elia sama Elisa. Dan 4 tempat ini ternyata ada kaitannya dengan kehidupan rohani kita hari ini. Kalau baca perjanjian lama itu banyak sekali metafor, bayangan tentang apa yang terjadi di perjanjian baru. Dan salah satunya adalah ini. Ini merupakan sebuah, saya selalu bilangnya hidden gem. Saya suka dengan hidden gem. Alkitab penuh dengan hal-hal seperti begitu. Bahkan saling berkaitan satu sama yang lain karena memang sumbernya cuma satu, yaitu Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang kedua maksud saya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi yang pertama adalah Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Yang kedua adalah Betel. Jadi Elia bilang sama Elisa, udah kamu jangan ikut-ikut, saya aja mau ke sana. Tetapi Elisa menjawabnya begini, ini kalau dilihat kayaknya gak kebalik nih yang ngomong. Elisanya bilang begini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi yang mau ditinggal bilang saya gak akan meninggalkan engkau. Kan dia disuruh tinggal, tetapi dia yang bilang saya tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah sebuah frasa atau kalimat yang penuh dengan hormat. Dengan kata lain dia tidak bilang jangan tinggalin saya, tetapi dia bilang saya tidak akan tinggalkan kamu. Dengan kata lain kalau saya tinggal di sini, kalau kamu suruh dan saya iakan saya tinggal di sini, berarti saya tinggalin kamu. Jadi dia fokus kepada dirinya dan dia tidak pernah bilang jangan tinggalin saya gitu. Dan itu adalah sebuah kalimat yang penuh dengan hormat sebenarnya. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah kepada Elisa. Elisa ini kan anak mentornya Elia gitu ya. Nabi-nabi ini rupanya udah tahu bahwa Elia akan dinaikkan ke sorga. Dia tidak melewati proses kematian, dia diangkat ke sorga. Jadi mereka bilang begini, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Kemudian Elisa respon, aku juga tahu, diamlah.
Kemudian berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan akan menyuruh aku ke Yeriko." Itu tempat yang ketiga. Gilgal, Betel, Yeriko. Tetapi jawabnya di kalimat yang sama, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Di Yeriko, nabi-nabi kemudian juga mendekati dia lagi, kemudian berkata kepada Elisa di ayat yang kelima, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawab Elisa, "Aku juga tahu, diamlah." Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Itu tempat yang keempat. Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan. 4 tempat ini bukan merupakan sebuah perjalanan yang setelah lewatin kita nggak akan lewatin lagi. 4 tempat ini bisa dilewati secara bersamaan dan 4 tempat ini bisa dilewati dalam berbagai musim dalam hidup kita. Dan ini gambaran daripada perjalanan iman kita hari lepas hari. Gilgal itu adalah gambaran daripada manusia ketika terima Yesus sebagai juru selamat, dia meninggalkan hidup yang lama, masuk ke dalam hidup yang baru. Itu gambaran daripada Gilgal sebenarnya. Sebentar kita lihat ayatnya. Kemudian setelah masuk ke dalam hidup yang baru, bukannya berarti kita sudah terima Yesus, berarti sampah-sampah dunia itu langsung hilang, tidak. Waktu saya dan saudara terima Yesus, yang lahir baru rohnya, jiwanya in progress, jiwanya mengalami proses pengudusan, bahasa Inggrisnya sanctification. Setiap hari kita mengalami sekolah kehidupan sampai Yesus datang. Karena kita secara perilaku, secara pikiran tidak akan pernah bisa sempurna. Tetapi setiap hari kita disempurnakan sama Dia. Kita tidak akan pernah bisa hidup taat untuk menguduskan diri kita. Kita hidup taat karena kita sudah dikuduskan sama Tuhan. Jangan kebalik-balik loh. Jadi setiap hari you are being sanctified. Setiap hari kita dikuduskan sama Dia. Kenapa? Karena Dia meterai semua proses keselamatan dengan kalimat tetelestai, teleot, komplit, sempurna, selesai di kayu salib. Itu yang terjadi. Jadi secara posisi waktu kita terima Dia, positional sanctification, kita sempurna dikuduskan sama Dia. Posisi. Makanya Roma 8 ayat 17 mengatakan kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris, kamu adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Posisi. Bukannya berarti kalau posisinya sudah disempurnakan tiap hari, di dalamnya sini udah beres. Tetap aja sampah-sampah dunia itu harus terus didetox. Ada kira-kira 15 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang besar, saya nggak bisa sebut namanya. Ngobrol-ngobrol sama saya 2010 ya. Dia bilang begini, "Bill, tolongin jemaat aku ya Bill. Karena aku selama ini membiarkan pengajaran-pengajaran yang salah menyusup dalam hidup mereka." Pengajaran apa saya tanya? Mereka selalu dijejelin sama kemakmuran, gak bener itu. Tolong kasih tahu sama mereka tentang kebenaran. Saya gak pernah lupa momen itu. Ada orang yang sadar akhirnya bahwa pertumbuhan yang paling sehat seperti 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 mengatakan begini, supaya kamu tidak tersesat, supaya kamu tidak kehilangan pegangan, bertumbuhlah. Itu kuncinya. Bukan di dalam Injil kemakmuran, bukan Injil-Injil yang lain, karena memang tidak ada Injil yang lain. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus Yesus Juru Selamat hidupmu. Itu jawabannya. Ditulis sama Petrus yang mengalami kasih karunia Tuhan. Bayangin dia jatuh dalam dosa, dia menyangkal gurunya, ketika ketemu gak pernah diungkit-ungkit sama Yesus. Makanya kalau kita jatuh dalam dosa ya, ingat ya, ini juga harus diluruskan. Jatuh dalam dosa bukannya berarti hidup dalam dosa. Itu perbedaan yang dua hal yang berbeda. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, oh bisa. Dan pasti akan jatuh dalam dosa, karena kita gak akan pernah bisa sempurna. Ya, saya bukan nyumpahin jatuh dalam dosa, itu kelemahannya manusia. Bisa sengaja dan tidak sengaja. Dan dosa gak bisa dianggap dosa kecil, dosa besar.
Nggak ada dosa kecil, dosa besar nggak ada. Saya habis ibadah ke rumahnya teman, jemaat di situ juga sih. Makan siang, ibu-ibu ini lagi beresin meja makan. Dapat telepon, mbaknya ngangkat, telepon rumah. Bu, telepon, bilang saya nggak ada, saya lagi sibuk. Saya nggak mau negor dia, ntar nggak dikasih makan. Tunggu dulu sampai makan selesai. Tante, jangan gitulah tante, habis selesai makan. Maksud kamu apa, Bill? Yang tadi itu kan bohong, tante, jangan gitulah. Tahu nggak dia bilang apa? Itu kan bohong kecil, Bill. Bohong besar tuh, nah ditangkap KPK nah sana tuh. Ini kan bohong kecil. Nggak ada dosa kecil, dosa besar nggak ada. Dosa is dosa, udah gitu aja. Kesalahan is kesalahan. Nah bayangin di dalam kehidupan seperti begitu, di hadapan Tuhan, Dia tahu kita akan berbuat seperti begitu, posisi kita disempurnakan tiap hari sama Dia. Posisi kita dikuduskan, bahkan jangan pernah merasa bersalah kalau bilang begini. Banyak jemaat ngomong begini, saya rasa bersalah Pak, kenapa iman saya begini-begini? Saya mau kasih tahu, iman saya juga begini-begini, manusia soalnya. Ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Itu manusiawi. Makanya Yesus tahu kita nggak akan pernah bisa sempurna, bahkan iman kita juga naik turun. Kita juga seringkali tergantung sama apa yang kita serap kan. Dari mata jasmani kita. Semua Alkitab udah kasih jawabannya. Ibrani mengatakan apa? Aku penyempurna imanmu. Wow. Author and the finisher of your faith. Makanya Alkitab selalu katakan begini, justru di dalam kelemahan kamu, kuasa aku akan dinyatakan. Justru ketika kamu lemah, justru ketika kamu tidak berdaya dalam hidupmu, datang kepada saya. Banyak orang Kristen takut datang kepada Tuhan karena hidupnya performance di hadapan Tuhan. Kalau saya nggak begini ntar Tuhan murka, Tuhan tidak melayakkan saya, Tuhan nanti tinggalin saya dan lain sebagainya. Kita anak loh. Kalau kita anak, Alkitab berulang kali kasih tahu, di dalam kelemahanmu datang kepada saya, karena saya adalah sumber dari segala-galanya. Jangan pernah berpikir yang lainnya. Jangan pernah berpikir bahwa saya harus lakukan ini dulu, baru nanti hebat dulu, baru ntar Tuhan layakan dan kasih berkat-berkat dan lain sebagainya. Jangan dikejar-kejar gitu-gituannya. Kita punya Bapa yang luar biasa. Mungkin Bapa di dunia ini dulu kalau kita lemah dimarah-marahin. Jadi kita berpikir datang kepada Bapa di sorga seperti Bapa yang ada di dunia. Tidak. Itu sebabnya setiap hari terjadilah detox. Makanya harus bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam Injil yang lain. Injil yang lain nggak akan bertumbuh, nggak akan punya pegangan yang kuat. Tersesat pasti nanti. Ironis kan, Kristen tapi tersesat. Bahkan nggak ngerti isi hati Tuhan. Itu maksudnya. Oke, coba lihat ya, Yosua pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Yosua pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 9. Orang Israel waktu memasuk ke dalam tanah perjanjian, mereka dipastikan harus melewati tempat namanya Gilgal. Di situ paradigma lama harus ditinggalin. Karena di dalam tanah perjanjian itu ada sistem pengelolaan yang membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar daripada waktu yang lalu. Ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat sama Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Perhatikan ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya tempat itu disebut apa? Gilgal sampai sekarang. Celah Mesir artinya paradigma Mesir. Mereka hidup dengan orang tua yang punya paradigma Mesir. Bersungut-sungut lah, gak ngerti kebaikan Tuhan lah. Makanya di dalam tabut perjanjian yang lambang daripada hadirat Tuhan, di dalam tabut perjanjian ada 3 elemen. Tongkat Harun, 2 loh batu yang melambangkan 10 perintah Tuhan, dan ada roti mana di dalamnya. Itu ada artinya.
Di dalam tabut perjanjian yang merupakan lambang daripada hadirat Tuhan, 3 elemen itu dimasukkan ke sana, ditutup sama namanya mercy seat. Di atasnya ada kerub, malaikat, lambangnya. Itu hadirat Tuhan nanti ada di situ. Mercy seat atau tutup pendamaian bahasa Indonesianya, itu artinya pada saat itu, karena belum ada kehadiran Yesus, itu maksudnya semua kesalahannya mereka ditutup sama kemurahan Tuhan di atas itu. Tongkat Harun lambang pemberontakan mereka kepada kepemimpinannya Tuhan lewat imam besar pertama Harun. 2 loh batu lambang pemberontakan mereka kepada perintah Tuhan, dan mana itu lambang pemberontakan mereka kepada provisi daripada Tuhan. Kan komplain terus. Nah, itu paradigma itu yang akan diselesaikan sama Tuhan di Gilgal. Generasi awal gak boleh masuk. Generasi berikutnya boleh masuk dengan syarat sunat. Sunat itu lambang daripada bukan sekedar penyertaan Tuhan saja di hari yang ke-8 ketika bangsa Yahudi baru lahir, tetapi juga merupakan sebuah momen di mana terjadilah yang namanya paradigma atau sampah masa lalu ditinggalkan. Perhatikan, semua yang serba fisik di perjanjian lama tidak dilakukan lagi di perjanjian baru. Ya, itu harus dipahami dulu. Jadi jangan ada upacara khitanan habis ini. Saya harus meninggalkan masa lalu saya, Pak. Bukan gitu. Paulus bilang begini, sunat hatimu. Terus kemudian dulu yang sakral kan adalah gedungnya. Sekarang semuanya dimasukin ke sini. Kitalah bait Allah. Dulu yang sakral adalah pengorbanan. Sekarang pengorbanan tanpa ketaatan, gak ada artinya. Firman Tuhan katakan begitu. Dulu yang sakral adalah sabatnya. Oh, dibentahkan sama Yesus. Perhatikan ya, kekristenan, makanya ada istilah Judeo-Christianity. Kekristenan itu derivatif lahir daripada semua ajaran-ajaran Yudaisme. Jadi ada kaitannya memang. Mereka percaya kepada 5 kitab pertama tulisan Musa. Dan kemudian itu menjadi akhirnya tolak ukur kehidupan mereka. Jadi kalau ditanya Yesus agamanya apa waktu dia lahir? Yudaisme. Dia melakukan semua tata cara Yahudi pada saat itu bersama dengan orang tuanya dengan taat. Di awal, upacara, seremonial, dan lain sebagainya dilakukan sama dia. Tetapi, waktu kemudian dia menghidupi pelayanannya, di Matius 5 ayat 17 dia mulai katakan begini, saya datang bukan untuk membatalkan semua Taurat, itu juga dari Tuhan kok. Saya datang untuk complete the law. Saya datang supaya Taurat itu tidak menjadi tolak ukur kehidupan manusia. Saya datang dengan perintah yang baru. Dan saya datang selesaikan semuanya di kayu salib. Supaya hari ini manusia yang percaya kepada saya tidak diukur lewat ritual, tata ibadah dan lain sebagainya. Mereka semuanya datang kepada saya untuk memiliki sebuah hubungan yang begitu indah. Dan saya batalkan semua yang namanya agama dalam hidup mereka. Jadi jangan terjebak di dalam agamawi, hormati saja. Jangan terjebak di dalamnya. Makanya saya selalu katakan, ada perbedaan antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen, dia akan mulai datang kepada Tuhan dengan titik memberi. Makanya Yesus bicara sama Marta, itu konteksnya begitu. Kita kalau baca itu nggak ngerti, kita akan bilang begini, kan dia harus pelayanan Tuhan. Tuhan bilang gini, ngapain sih kamu ribet-ribet? Itu bahasa narasinya, bahasa Indonesianya kira-kira begitu. Ngapain kamu merepotkan diri dengan banyak perkara? Lah kita kan harus pelayanan Tuhan. Betul, pelayanan. Betul, kamu hidupmu adalah pelayanan, melayani. Betul, tapi nggak gitu caranya. Lah gimana caranya? Di dalam agama, pelayananmu seperti begitu, titiknya memberi. Di dalam saya, nggak begitu. Kamu duduk dulu seperti Maria. Kamu terima dulu dari saya. Kamu penuh dulu dengan kasih karunia di dalam sini. Baru kamu pelayanan. Kalau kamu mulainya secara agamawi, kamu pelayanan, kamu akan ngasih tahu orang lain akan ngomongnya begini, pelayanan dong biar kamu ntar diberkati. Kalau ada orang ngomong gitu sama saudara, tengking dia dalam nama Yesus. Bagi saya itu manipulasi sihir di dalam gereja. Sihir itu.
Jahat itu bagi saya. Kalau ada orang ngomong, kasihan jemaat digituin. Harusnya apa? Kamu pelayanan dong. Karena terlebih dahulu Kristus telah mati bagi kamu. Pelayananmu adalah buah, adalah respon daripada kasih Tuhan kepadamu. Berarti datang kepada Yesus mulainya titik apa? Menerima, bukan memberi. Saya terlalu banyak buktinya. Dan banyak yang begitu indah kalau kita baca bahasa-bahasa aslinya. Banyak yang indah-indah. Salah satunya wanita Samaria. Nanti ya satu hari mungkin kita bahas, kita bedah itu kata Yunaninya. Ingat ya, kata Hebrew, Ibrani daripada perjanjian lama. Itu very poetic. Puisi sangat indah bahasa Hebrew. Perjanjian baru itu Yunani, Greek. Ditulis sama scholars. Orang yang pandai dan presisi. Jadi kalau baca bahasa aslinya perjanjian baru, itu presisinya luar biasa. Contoh sederhana, waktu ditulis tentang bilur-bilur di dalam perjanjian baru, itu bahasa Greeknya itu bukan bilur-bilur, bukan plural, tapi singular. Itu ada maknanya. Jadi kalau bilur-bilur itu berarti waktu dia dipecut belakangnya, itu masih ada sisa daging-dagingnya. Itu bilur-bilur namanya. Tapi ketika Greek mengatakan bahwa itu cuman bilur, berarti tubuh Yesus belakangnya tidak tersisa dagingnya. Hancur Bapak Ibu. Apa nggak nangis saya baca itu? Terus wanita Samaria dilayani sama dia, orang berdosa, penginjil pertama di perjanjian baru. Bukan murid-muridnya, penginjil pertama wanita Samaria. Orang asing selalu dikatakan. Mereka menganut Samaritanisme. Mereka dikatakan sama orang Yahudi itu anjing. Karena mereka itu orang yang lahir dari keturunan yang berbeda, orang Yahudi nyampur gitu loh, rasnya. Makanya mereka diasingkan. Datang kepada wanita Samaria. Udah penginjilan terjadi, semuanya living water lah, kita udah tahu ceritanya kan. Terus murid-muridnya kan datang kepada Yesus. Nawarin makanan. Guru mau makan gak? Ada Burger King nih misalnya gitu. Tahu gak dia bilang apa? Enggak, saya udah makan makanan yang menyukakan hati Bapak. Itu bahasa aslinya. Bahasa asli daripada kalimat itu adalah gak usah, saya udah puas. Nah coba sekarang perhatikan. Kebanyakan di dalam ranah agama dikasih taunya apa? Ayo Bapak Ibu kita senangkan hati Tuhan. Itu gak ada yang salah loh semuanya ya. Semuanya benar. Senangkan hati Tuhan, pelayanan seperti Marta, semuanya baik dan benar sebenarnya. Cuman caranya, motivasi, sikap hatinya aja yang salah. Kita disuruh menyenangkan hati Tuhan, kita mikirnya apa? Oh nyanyi, dengerin firman, nyatet, kasih persembahan, perjamuan kudus, pulang. Itu bagian kecil dari responnya kita kepada Tuhan. Tahu gak maksudnya ayat itu apa? Ketika wanita itu menerima kasih karunia saya dipuaskan. Berarti apa? Ketika ada orang terima kasihnya, dia dipuaskan. Bertolak belakang dengan agama. Karena semua agama akan berbuat sesuatu, mencari sesuatu, tata ibadah untuk datang kepada Tuhannya. Dan dia akan datang kepada Tuhannya mengharapkan jawaban doa. Mengharapkan segala sesuatu yang dia lakukan berkenan kepada Tuhan supaya nanti Tuhan jawab dia. Itu agama. Hari ini ketaatan kita bukan untuk mendapatkan keselamatan. Hari ini ketaatan kita karena kita sudah terima keselamatan. Makanya Yesus gak pernah ciptakan agama Kristen. Betul lahir dari Judaisme. Disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Dibentuk agama, jadi kepercayaan dilembagakan ya jadi agama lah. Dengan semua aturan-aturannya. Jadi sikapnya ya kita ya sama organisasi, sinode, agama, denominasi apapun. Hormati. Hormati tata ibadah yang lain juga. Jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Orang agamawi akan kejar jawaban doa. Makanya dia lakukan sesuatu berharap dapat jawaban doa. Makanya banyak orang kecewa. Orang Kristen dia akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda levelnya. Beda levelnya. Dia udah tahu jawaban doa sudah disiapkan bagi dia. Dia udah tahu. Bisa iya, bisa tidak, bisa nanti, bisa A diganti B. Dia paham Yesaya 30, aku menanti-nantikan waktunya untuk memberikan atau menunjukkan kebaikanku. Tuhan juga paham, Tuhan juga tahu kebaikannya itu ditunjukkan tepat pada waktunya. Bagi saya ya, kalau ada orang Kristen kecewa sama Tuhan, bagi saya itu orang menyembah Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Itu bagi saya.
Terus banyak orang Kristen ngomong gini, aku udah doa loh Pak, aku udah puasa loh Pak, kok Tuhan gak jawab ya? Sedih saya kalau ada orang ngomong gitu. Harusnya apa? Harusnya gini, Pak saya udah doa, saya udah puasa, selagi bergumul dengan jawaban doa. Tapi saya ngucap syukur Pak, saya banyak diubahkan lagi menanti. Udah dapat jawaban doanya? Belum. Tapi saya banyak diubahkan Pak, karakter saya jadi tahan uji, bla 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 segala macam. Fokusnya hidupnya diubahkan Tuhan. Itu Gilgal yang benar. Meninggalkan paradigma lama. Makanya Yosua pasal yang kelima ayat 11 dan 12 bilang begini. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragih dan bertih gandum pada hari itu juga. Mereka makan bertih gandum, mereka udah gak makan mana lagi kan. Selama bertahun-tahun, 40 tahun mereka dikasih dimanja-manja sama Tuhan dengan mana. Roti mana itu bagi orang-orang yang kebanyakan orang pastikan bosan setiap hari mana aja terus. Padahal itu untuk menjawab kebutuhan mereka. Mereka kan sehat tuh makanannya malaikat lah istilahnya. Lalu berhentilah, perhatikan itu. Mana itu? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, manja-manjanya di stop sama Tuhan. Mazmur 131 ayat 2, Daud mengatakan atau berbicara kepada jiwanya, aku mendiamkan jiwaku, aku menenangkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Karena aku mau menyapih diriku. Menyapih artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Aku mau bertumbuh. Aku mau jadi dewasa rohani. Kalau saya masuk ke dalam tanah perjanjian, manja-manjanya stop. Kenapa? Saya akan makan hasil negeri itu yang akan saya kelola. Mereka diharuskan mengelola tanah itu. Karena dari hasil tanah itu terjadilah bertih gandum, susu dan madu. Dan juga buah yang akan digandar karena saking besarnya. Mungkin durennya segini kali. Itu hasil negeri tanah perjanjian. Mananya di stop, susunya di stop, ayo jadi dewasa. Sampah masa lalu tinggalin. Jangan dibawa-bawa ke masa ini. Itu yang terjadi sama hidup kita hari lepas hari. Ya. Selain itu, di satu sisi juga jaga pintu gerbang hatimu. Jangan dimasukin sampah lagi. Karena dua panca indera kita yang paling banyak menyerap informasi adalah mata dan telinga. So jaga mata dan telinga kita. Ya, saya udah pernah kasih firman di sini, terang Tuhan diterbitkan di dalam sini. Terang Tuhan nggak bisa dipadamkan, tetapi terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri kalau kita nggak jaga mata misalnya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau nggak jaga matamu, betapa gelap hatimu. Terangnya Tuhan nggak bisa dipadamkan. Terang Tuhan is terang Tuhan. Terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Akhirnya apa? Kita melangkahnya salah lah. Akhirnya ngambil keputusan salah karena gak jaga mata. Makanya perhatikan deh, orang yang gak jaga matanya ya. Dia menyerap terserah apa yang dia mau masukin ke dalam kehidupannya dia. Langkah-langkahnya pasti banyak yang salah. Karena gelap dalamnya sini. Jadi be careful, hati-hati dengan hal itu. Yang kedua adalah Betel. Ya, buka sama-sama saya Hakim-Hakim 20 ayat 26 sampai 27. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai ke Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah, lambang yang saya katakan tadi, daripada hadirat Tuhan, letaknya di Betel pada saat itu. Betel lambang daripada hadirat Tuhan. Kita bisa baca lagi kisah-kisah yang lain ketika Yakub bergumul dengan malaikat dan lain sebagainya. Betel selalu melambangkan the presence of God. Catat ini baik-baik. Ketika orang menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus itu meterai yang diberikan, dan Roh Kudus itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Jadi please jangan pernah berdoa begini. Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Kalau Tuhan bisa ngomong baper banget sih. Udah aku kasih Roh Kudus, gak pernah ditinggalin. Kenapa kamu masih doa-doa kayak begitu? Itu biasanya doa-doa orang yang paradigmanya salah, yang berpikir kalau dia buat salah Tuhan tinggalin dia. Dan orang-orang seperti begini juga mungkin dia merasa bahwa kok hening ya hidup saya Pak, kok saya gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan gak bisa dirasakan senantiasa pakai emosi sama perasaan.
Sesekali perasaan emosi tersentuh, sesekali juga enggak. Bukannya berarti Tuhan enggak ada. Jangan hadirat Tuhan dinilai sama apa perasaan kita ketika datang ibadah. Aku gak suka lagunya, gue gak rasa hadirat Tuhan tadi. Gue gak ngerti. Apalagi itu tadi pendeta khotbah apa tuh, Gilgal. Udah gitu gue silok liat kepalanya, gue gak ngerti. Bilangin sama orang gereja kasih bedak, kenapa sih dia tuh? Itu kena cahaya mantul. Pernah ada orang masuk ke lounge di gereja. Pak Billy mau pakai bedak gak? Saya pertama bingung. Bedak? Enggak Pak, kepalanya. Oh gak mau Terus saya kan gak ngerti kan. Istri saya ngomong gini, itu karena kepala kamu mantul, ada cahaya. Itu dia mau kasih bedak supaya ntar di YouTube-nya bagus, supaya kena cahaya gak mantul. Kasihan juga sih jemaat silo, tau gak lihat kepala kamu. Saya baru ngerti. Jadi gak bisa kan, hadirat Tuhan gak bisa dinilai sama begitu. Ya salah sendiri lah, gak rasa hadirat Tuhan. Nih ya, bulan lalu lagi di gym. Saya selalu pakai headphone, dengerin Spotify atau kan dengerin khotbah, udah pastilah. Itu momennya saya menyendiri dengan Tuhan sambil nge-gym gitu ya. Tiba-tiba nih, aduh ya renungan belum diposting di IG, saya buka IG. Baru mau posting FYP dong keluar. Ada orang nyanyi, ya elah cuman setengah menit kali ya. Dia nyanyi di dapur, dia di tempat ruang makan di dapur lah ya, dia ambil duduk, orang Spanish. Nyanyi lagu, saya juga lupa judulnya apa. Dia nyanyi itu lagu dalam bahasa Spanish. Belakangnya ada anak sama istrinya. Pagi-pagi dia lagi ngaduk-ngaduk kopi mungkin. Bahasa juga saya gak kenal. Saya cuma tahu kudus itu artinya santo. Dia nyanyi dong. Tiba-tiba di gym, nangis. Bodoh, rasa hadirat Tuhan luar biasa. Saya ke toilet. Saya bilang Tuhan, udah Tuhan, udah. Terus gak bisa stop. Setengah jam di gym nangis, untung pakai topi. Nangis sampai pulang di rumah itu totalnya 1 jam 15 menit. Tidak stop nangis. Karena di mobil saya putarnya terus, saya masukin di Bluetooth, saya nyanyi terus di mobil. Sampai saya hafal tuh kata-katanya. Sampai rumah, ada tugas yang saya harus lakukan. Hilang tuh langsung momen itu. Apakah Tuhan gak hadir? Enak aja. Di situ saya baru sadar, iya ya, kadang-kadang tuh menyentuh emosi kita, kadang-kadang enggak. Hadirat Tuhan harus dinilai pakai iman, gak bisa pakai perasaan. Seringkali perasaan itu mengecoh kita, bahkan seringkali perasaan kita ya bisa menipu kita bahkan. Jadi iblis gunakan itu bahkan kan seringkali. Makanya banyak orang ngomong begini, aku gak rasa hadir Tuhan. Ya salah lu sendirilah. Tuhan selalu hadir. Dan bagi saya orang yang ngomong begitu, ya bagi saya itu melecehkan Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu dulu dikejar-kejar sama orang di perjanjian lama. Bayangin yang bisa rasakan hadirat Tuhan cuma imam besar di hari pendamaian sekali setahun. Itu kalau masih ada sampai hari ini, kita gak bisa rasa hadirat Tuhan. Kita ada pengampunan dosa juga sekali setahun datang ke rumahnya imam besar. Misalnya besok nih hari pendamaian, kita datang ke rumah imam besar kan. Disuruh bawa hewan. Yang kaya lembu sapi, kaum menengah kambing domba, kelas paling bawah burung tekukur sama burung merpati. Ya kita juga pasti kan gak mau mungkin beli-beli kambing domba. Jadi pasar burung rame tuh pasti kan. Kita beli tuh burung tekukur, bawa ke rumahnya imam besar. Di hari sebelum hari pendamaian. Pak Imam, besok titip ya. Doain, gue dosa gue gini. Oh siap. Nah dia kan akan berhadapan sama hadirat Tuhan. Nah kalau dia gak kudus, dia mati juga di dalam. Jadi kita ngomong gini sama dia, Pak Imam, udah puasa sosmed gak? Karena harus kudus kan pikirannya, udah 21 hari gue gak lihat apa-apa. Benar ya, jangan mati lo besok. Mungkin juga dia selamatan di rumahnya pakai tumpeng, karena itu mungkin hari terakhirnya dia sama keluarganya. Jadi sebuah kehormatan dan juga sebuah kengerian. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia percikan itu darah hewan. Hadirat Tuhan turun. Tuhan lihat dia pakai lensa hukum Taurat. Karena belum ada Yesus. Yesusnya belum hadir maksud saya. Pakai lensanya Taurat.
Kalau dia nggak kudus mati, bukannya Tuhan hukum dia, bukan. Karena ketidakkudusan dia berhadapan sama kekudusan Tuhan melumat hidup dia. Coba sampai kayak gitu coba. Orang tuh mau ketemu Tuhan aja susah saat itu. Karena hidupnya nggak kudus. Makanya waktu Musa mau deket-deket sama semak-semak belukar kan Tuhan bilang sama Musa jangan dekat-dekat. Ini tanah kudus, kan ironis, tanah kudus tapi nggak boleh deket-deket. Coba hari ini, semua yang terima Yesus, semuanya dimeterai sama Roh Kudus. Kudus, ditaruh di dalam kita semuanya. Ayo, ditaruh di dalam kita semuanya. Kok nggak mati? Ayo, manunggal loh sama Tuhan. Kenapa? Karena karyanya selesai, itu yang dia katakan. Taurat sudah aku selesaikan di kayu salib. Jadi setiap hari dirimu akan aku kuduskan, dirimu akan aku sempurnakan tiap hari. Itu sebabnya engkau bisa manunggal dengan aku. Makanya orang agamawi akan ngomong gini, yuk hidup taat supaya kita kudus. Ngawur aja. Harusnya yuk hidup taat karena kita sudah dikuduskan tiap hari sama Tuhan. Itu bertumbuhnya benar nanti namanya. Dia masuk ke dalam posisi menerima dari Tuhan, hidupnya berkelimpahan baru dia bisa memberi. Nah itu sebabnya dengan semua pengertian ini, kalau orang bilang saya gak bisa rasakan hadirat Tuhan, itu pelecehan. Gak pernah ditinggalin soalnya. Makanya kuncinya apa? Ngucap syukur. Makanya saya selalu bilang apa? Orang yang ngucap syukur, dia sedang memalingkan wajahnya dari masalah dia sedang memalingkan wajahnya kepada hadirat Tuhan. Makanya yang namanya kehadiran, ya, yang namanya hadir sama hadirat tuh beda. Kita bisa sama-sama hadir di dalam sebuah pernikahan, tapi saya gak ketemu sama teman saya. Sama-sama hadir loh. Tapi tidak merasakan hadirat. Hadirat adalah face to face, countenance to countenance. Lu kemarin datang? Iya, gue juga datang jam 7. Iya, gue gak ketemu ya, rame tempatnya. Ironis kan, Tuhan hadir, tapi hadiratnya kita gak bisa rasakan pakai iman kita terutama. Makanya di dalam ucapan syukur, kita sedang memalingkan wajah kita untuk paham bahwa Tuhan selalu ada. Jadi dalam segala hal selalu bilang apa? Makasih ya Tuhan, Engkau gak pernah tinggalin aku. Walaupun hening Tuhan, gak kedengaran apa-apa seolah-olah, tapi aku tahu Engkau hadir. Merdeka kita. Ya. Yang ketiga adalah Yeriko. Yeriko ini adalah sesuatu, pasti kita berbicara tentang the battle of Yeriko, pergumulan. Ya, setelah meninggalkan sampah masa lalu, masuk kemudian rasakan tahu hadirat Tuhan seperti apa, hargai hadirat Tuhan. Kita gak pernah ditinggalkan, tangan yang perkasa memegang kita gak pernah ditinggalkan. Udah pasti kita akan ngalamin yang namanya pergumulan. Di situ Tuhan lagi memberikan juga pewahyuan yang dahsyat. Yosua 6 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi begini, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Mengangkat hadirat Tuhan, kan serba fisik ya semuanya ya. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, lambang daripada praise and worship kepada Tuhan, sangkakala. Sedang orang-orang, perhatikan ini, bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Tembok Yeriko, Bapak Ibu, itu tebelnya luar biasa. Bahkan ada rumah di dalamnya. Ingat kisahnya Rahab. Dia nyembunyiin ya mata-mata di Israel di dalam rumahnya, di dalam tembok Yeriko. Setebel itu. Jadi Alkitab mengatakan ketika mereka mengitari tembok Yeriko, ada kemungkinan juga itu prajurit Yeriko bilang gini, aduh mau ngapain sih lo gitu. Mereka juga ngelihat ke atas begini, ya elah kita kemarin diejek-ejek terus ya. Tanya sama bos dong, ini pasukan bersenjata kan jalan paling depan. Kapan dipakainya? Gak pernah dipakai. Gak pernah dipakai. Karena memang Tuhan lagi kasih tahu sama musuh dan sama mereka bahwa Tuhan yang berperang bagi mereka. Ada tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan, senjata gak dipakai. Karena bukan pakai kekuatan kamu, tembok yang besar ini akan hancur dan rontok. Coba buka Mazmur 23 ayat 5. Bapak Ibu yang tahu kata Bethlehem, Bethlehem. Itu adalah artinya apa? Rumah? Kok gak tahu? Rumah roti artinya. Ya, kalau pernah ke Israel pasti kan pernah dijelasin. Beth itu artinya rumah, Lehem artinya roti. Oke. Bahasa
Kalau kita lihat tulisan Ibrani kan kita nggak bisa baca. Jadi transliterasinya, susah banget tuh kata, yang mengubah sebuah kalimat menjadi sebuah tulisan yang kita bisa baca, maksudnya tidak merubah makna ya. Transliterasinya itu disebutnya lechem. Oke? Itu artinya roti. Kata yang sama lechem yang artinya roti, artinya juga adalah perang. Pertempuran. Yang Tuhan lagi kasih tahu sama kita semuanya adalah, coba lihat ayat ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang dia lagi kasih tahu sama kita hari ini adalah gini. Kalau kamu lagi hadapan masalah, kebanyakan orang itu karena dia di hatinya tuh nggak tenang, nggak ada damai gitu ya. Dia akhirnya, contoh, nggak bisa makan, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Tuhan lagi kasih tahu sama kita, yang perang bagi kamu adalah saya. Saya ngelakukan lechem bagi kamu, perang. Kamu menikmati juga lechem. Bukan kamu yang perang, tapi kamu makan. Tuh, ini makan. Makannya bukan setelah selesai masalahnya. Makannya bukan setelah lawannya udah gak ada. Makannya di depan lawan kamu. Jadi saya gak pernah lupa ketika ada 3 selang nancep di sini. Transfusi darah, kemo, sama antibiotik. Dokter hematologi bilang kanker darah, kamu gak akan bisa makan, kamu akan dimasukin makanan dari selang. Saya bilang, dalam nama Yesus tidak akan makanan masuk dari selang. Kamu akan muntah-muntah habis ini. Saya pasien dia yang pertama, yang gak ada muntahnya. Saya pasien dia yang pertama, yang dihadapkan, saya ada fotonya dan videonya. Istri saya kasih saya makan. Saya sehari pernah makan dan sering banget makan sampai 2 porsi. Ayam bakar 2 porsi dengan selang nancep di sini. Saya lagi makan sambil nangis, saya kutip ayat ini. Tuhan, makasih Tuhan. Aku bisa makan di hadapan lawanku Tuhan. Lechem. Aku yang perang, kamu yang makan. Dan kalimat hidangan di sini, bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani, bukan burger kecil begini, bukan. Feast. Feast itu artinya buffet. Tenang aja. Kalau ada masalah bilang ini, engkau lebih besar Tuhan. Aku mau rest in you. I rest in you Lord. You take care of me. Engkau yang melindungi dan menyertai aku selamanya. That's it. Dan aku percaya aku bisa makan, aku gak stres. Aku bisa tidur nanti malam. Ironis loh. Banyak orang yang tempat tidurnya ratusan juta, tidur mungkin cuma sejam. Tapi ada orang yang mungkin tinggal di kos-kosan, tapi tidurnya bisa 8 jam. Semua bukan karena harta, bukan karena uang ketenaran, bukan. Semuanya karena hadirat Tuhan di dalam dia. Semuanya karena itu. Semuanya karena pimpinan Tuhan dan kepuasan kelegaan yang hanya ada di dalam dia. Dan yang terakhir adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu lambang daripada double provision. Penyertaan Tuhan itu selalu double, ini yang dikatakan. 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 2, ayat 6 sampai 9 mengatakan begini. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, digulung, dipukul ke atas air itu, terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, terbelah Sungai Yordan, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah kering. Sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, dia nanya sama anak mentornya, dia bilang begini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Kemudian Elisa menjawab Elia, ya sebelum dia terangkat ke sorga, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini udah biasa diminta sama bungsu kepada si sulung atau kepada anak mentor sama gurunya. Double portion, 2 dari rohmu itu berarti saya minta dong anointingnya, urapan kamu, karena biasanya diberikan kepada si sulung di perjanjian lama. Itu ada semuanya di Ulangan 21 ayat 17. Nanti Bapak Ibu tinggal referensi baca ke situ. Itu kulturnya begitu. Budayanya begitu. Nah,
itu normal, makanya dia bilang, sebentar lagi engkau akan terangkat ke surga, aku minta double portion. Perhatikan ini baik-baik. Elia selama hidupnya melakukan mujizat 14 kali. 14 kali. Kalau dia minta double portion si Elisa, berarti dia akan melakukan mujizat berapa kali? 28 ya. Oke. Di mujizat ke-27 Elisa mati. Kalau di film-film pasti gini. Ngek, 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 ngek. Soundtracknya begitu. Ya, mati dia. Nabi-nabi yang menyaksikan semua ini, semuanya sedih pasti. By the way, setelah mereka menyeberang dari sungai Yordan, terus Elia naik ke sorga, mujizat pertama tuh waktu Elisa mau balik. Dia ambil jubahnya Elia, dia hajar tuh air lagi, kebelah lagi. Itu mujizat pertama tuh. Itu mujizat pertama, didokumentasikan dalam Alkitab. Dan ada semuanya. Saya gak punya waktu untuk kasih semuanya lah. Mujizat 27 mati. Saya cuma mau kasih tahu ini sama kita semuanya. Tuhan gak pernah gagal. Baca ayat terakhir ini. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya merekalah mayat itu ke dalam kuburnya Elisa. Elisa udah mati. Bahkan udah tinggal tulang-tulang, berarti udah lama nih matinya. Ya. Ada jenazah dimasukin ke dalam liang kuburnya Elisa. Ya. Mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itulah mujizat ke-28. Tuhan tidak pernah gagal. Orangnya udah gak ada. Orangnya sudah jadi tulang. Mujizat tetap terjadi. Karena Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan suka menggunakan momen-momen yang sepertinya tidak mungkin. Supaya dia menunjukkan kepada dunia, saya adalah Tuhan. Kemuliaannya dipertontonkan. Yes, berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Aku berdoa Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Mungkin di momen ini kami sedang melewati Gilgal kami. Mungkin di Betel kami lagi bergumul. Mungkin di Yeriko kami bahkan Tuhan. Atau mungkin saat ini kami sedang menantikan provisi Tuhan di Yordan kami. Apapun musim itu dalam hidup kami, satu hal kami tahu, Tuhan gak pernah gagal. Tuhan dahsyat, Tuhan indah, Tuhan luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena semuanya adalah rangkaian yang begitu indah. Karena semuanya Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya, apapun yang sedang kami hadapi hari ini, di momen apapun dalam hidup ini, kedaulatan Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Aku berdoa semuanya mengalami Tuhan dan hidup mereka dipenuhi dengan kesaksian. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara diberkati akan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Billy Lantang. Tuhan berkati pastor dan keluarga berlimpah. Amin. Sekarang saatnya akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu. Jika ada yang membutuhkan amplop, boleh lambaikan tangan, maka para pengerja akan membantu. Dan persembahan juga dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan layar dan di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Baik, jika sudah siap, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan dan dilanjutkan oleh doa penutup dan doa berkat. Mari bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan memberi Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku
kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Bila firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor Bilantang ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi Tuhan untuk melalui pelayanannya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkait untuk istri, anak-anak ya Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi Tuhan berkat, mari katakan amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah
kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus, hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.